selamat datang. Hari ini kita bakal kupas sebuah cerita yang mungkin nggak banyak orang tahu di balik salah satu olahraga paling populer di dunia. Ini bukan cuma soal skor atau pemain bintang loh, ini adalah kisah tentang gimana sebuah solusi sederhana buat ngatasin rasa bosan di musim dingin, malah nggak sengaja jadi fenomena global. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sepele ya. Kenapa sih tinggi ring basket itu selalu 10 kaki? Tepatnya 3,05 meter. Kenapa nggak 9 atau 11 gitu? Nah, jawabannya itu ternyata bukan dari perhitungan fisika yang rumit atau desain buat atlet. Jawabannya justru ada di sebuah awal yang sangat-sangat sederhana. Dan ini nih yang menarik. Karena ini ngasih kita petunjuk tentang gimana dunia kita seringkali dibentuk oleh hal-hal yang tak terduga. Yuk, kita mundur dulu ke musim dingin tahun 1891 di Springfield, Massachusetts. Coba bayangin sebuah gimnasium di mana ada sekelompok mahasiswa yang udah gelisah banget karena nggak ada kegiatan yang seru. Jadi ceritanya, musim football dan lacrosse yang penuh energi itu udah selesai. Sekarang mereka harus menghadapi musim dingin yang panjang dan membosankan. Aktivitasnya cuma di dalam ruangan, baris per baris, senam, gitu-gitu aja. Jelas gak cukup buat nyalurin energi anak-anak muda ini. Instruktur mereka, seorang pria bernama James Naismith, pusing 7 keliling, ditugasin buat cari solusinya. Tantangan buat Naismith ini nggak gampang loh. Dia harus bikin permainan baru yang kriterianya banyak banget. Harus aman dimainin di dalam ruangan yang sempit, tapi juga harus cukup seru biar para mahasiswa ini tetap semangat. Ini tuh kayak teka-teki desain yang rumit. Gimana caranya bikin mereka keringetan, capek, tapi nggak saling mencederai atau bikin properti rusak. Dan disinilah momen jeniusnya muncul. Bukan dari teknologi canggih, bukan dari teori yang rumit, tapi justru dari kreativitas yang lahir karena keterbatasan. Solusinya ternyata ada pada benda-benda yang ada di sekitarnya. Salah satu inspirasi utamanya ternyata datang dari permainan masa kecilnya Naismith, namanya Duck on a Rock. Inti dari permainan ini adalah melempar batu dengan gerakan melambung ke atas, bukan lemparan lurus yang kencang. Wah, ini ide yang sempurna buat permainan di dalam ruangan kan? Karena lemparan melambung itu otomatis mengurangi risiko cedera dan kerusakan. Jadi yang diutamakan itu keahlian, bukan kekuatan. Terus ada satu kebetulan yang perannya penting banget. Naismith minta tolong ke petugas kebersihan buat cariin 2 kotak kayu. Tapi si petugas cuma nemu 2 buah keranjang bekas buah persik. Ya udah, tanpa pikir panjang, Naismith bilang pakai ini aja. Dan itulah cikal bakal ring basket yang kita kenal sekarang, dari keranjang persik. Bahkan nama permainannya pun lahir dari kesederhanaan yang sama. Waktu Naismith masih bingung cari nama yang keren, salah satu mahasiswanya nyeletuk, "Pak, kita dan punya keranjang atau basket, dan kita punya bola atau ball. Gimana kalau kita sebut aja basketball?" Sesederhana itu, sebuah nama yang lahir dari kepraktisan. Naismith kemudian nulis 13 aturan dasar. Beberapa aturannya kedengaran aneh banget buat kita sekarang. Bayangin deh, dulu itu nggak boleh lari sambil bawa bola. Jadi pas dapat bola, ya harus berhenti, terus lempar dari situ. Terus kalau tim kamu bikin 3 pelanggaran berturut-turut, tim lawan langsung dapat poin. Ini nunjukin betapa bedanya konsep permainan ini di awal-awal. Dari sebuah aktivitas iseng di kelas olahraga, ide ini ternyata menyebar cepet banget kayak api. Nggak butuh waktu lama buat permainan ini berubah dari sekedar hiburan jadi sebuah institusi global. Perkembangannya benar-benar kilat. Cuma dalam hitungan beberapa tahun, tim-tim universitas mulai terbentuk. Nggak lama kemudian, muncul liga profesional pertama, NBL, lalu disusul turnamen antar kampus yang bergengsi, NCAA. Puncaknya itu di tahun 1949, waktu 2 liga besar bergabung jadi satu. Dan lahirlah cikal bakal dari NBA yang kita kenal sekarang. Dan penyebarannya nggak cuma di Amerika. Karena bola basket ini lahir di lingkungan YMCA, sebuah organisasi yang sifatnya internasional, permainannya jadi gampang banget buat dibawa ke negara-negara lain. Sampai akhirnya di tahun 1932, 8 negara kumpul barang buat membentuk FIBA, Federasi Bola Basket Internasional. Dari satu gimnasium, sekarang jadi milik dunia. Nah, sekarang kita udah lihat perjalanannya yang luar biasa. Yuk kita balik lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Karena semua arena modern, semua pemain profesional di seluruh dunia, mereka semua mengikuti sebuah standar yang ternyata ditetapkan seabad yang lalu karena sebuah alasan yang ya sama sekali nggak terduga. 10 kaki, 3,05 meter. Angka yang sangat presisi jadi standar dimanapun kita main basket. Apa sih rahasia di baliknya? Ini dia jawabannya. Siap-siap kaget ya. Tinggi 10 kaki itu sama sekali bukan hasil riset ilmiah. Bukan, itu hanyalah tinggi pagar balkon di Gimnasium Springfield College.
Persis disitulah James Naismith kebetulan memaku dua keranjang persik pertamanya. Jadi, sebuah standar global yang kita ikuti sampai hari ini lahir dari sebuah kebetulan arsitektur bangunan. Luar biasa ya. Disinilah pelajaran pentingnya. Salah satu standar paling mendasar dalam olahraga global ternyata lahir dari sebuah tindakan improvisasi. Sebuah solusi praktis yang penting jalan dulu menggunakan apa yang ada saat itu, malah tanpa sengaja jadi aturan permanen yang diikuti jutaan orang sampai detik ini. Hal ini bikin kita jadi mikir ya, berapa banyak sih standar, kebiasaan, atau sistem di hidup kita sekarang yang akarnya tuh dari keranjang persik semacam ini. Solusi-solusi praktis dari masa lalu yang sekarang kita terima aja tanpa bertanya. Jadi, pertanyaan buat kita semua mungkin adalah, keranjang persik apa ya yang ada di sekitar kita hari ini yang sebenarnya cuma nunggu sebuah ide sederhana buat diubah jadi sesuatu yang luar biasa?